Halo guys, selamat datang. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam perlindungan yang maha kuasa ya, selalu. Ya, dan untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar ya, dan selalu dalam keadaan semoga selalu sehat ya, selalu diberi kesehatan, semoga selalu dalam perlindungan yang maha kuasa ya. Oke, ya, langsung aja. Untuk tema kali ini saya ambil judul cerita-cerita orang-orang sekitar tentang kamu sekarang ya. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum ya. Energinya banyak orang, jadi bisa cocok ya, bisa tidak ya, bisa sebagian cocok, bisa juga semuanya cocok untuk kamu. Jadi saya sarankan ya ambil yang positif aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya akan langsung shuffle kartunya. Cerita orang-orang sekitar tentang kamu sekarang. Cerita orang-orang sekitar tentang kamu sekarang ya. Jadi kata mereka gitu ya, kata orang-orang sekitar, kamu ini sekarang makin apa ya, makin ramah ya, makin mudah berteman, makin mudah ya. Jadi kamu tuh sekarang banyak temen gitu ya, kamu memiliki banyak temen dari semua kalangan gitu ya, karena di sini kamu memang orang yang ramah gitu ya. Jadi keramahan kamu itu kayak membuat orang-orang itu nyaman sama kamu. Keramahan kamu itu membuat orang-orang itu mudah untuk mendekati kamu gitu ya. Jadi kamu orang yang mudah untuk didekati ya, mudah untuk berbaur sama siapapun ya, atau mungkin kayak sekarang kamu itu udah kayak ramah sama mereka gitu ya. Kamu sekarang kayak berbaur sama mereka gitu ya, udah berteman sama mereka. Kamu kamu rendah hati ya, kamu ramah, kamu bersahabat. Jadi kamu nggak pilih-pilih temen gitu ya, kata-kata mereka. Kamu itu nggak pilih-pilih temen gitu. Jadi sama siapapun ya kamu oke. Ya. Sama siapapun kamu berteman ya. Entah sama orang, mungkin orang yang udah usianya lebih tua dari kamu, hmm, kamu tetap berbaur sama mereka ya. Untuk kamu juga bisa berbaur sama mungkin usia yang di bawah kamu gitu ya. Jadi kamu bisa berteman sama siapapun. Ya, jadi ya kamu memiliki banyak teman gitu kata mereka. Dan kata mereka, kamu ini orang yang sabar, sabar dalam dalam berproses gitu, kamu sabar. Ya. Dalam menghadapi orang-orang toksik, kamu cukup sabar. Bisa juga gitu ya. Karena kamu memiliki banyak teman gitu ya. Ini kan circle pertemanan kamu luas dan kamu banyak menghadapi kayak kepribadian gitu ya. Kamu bisa menghadapi orang-orang ya dengan berbagai kepribadian, dengan banyak jenis kepribadian gitu, dan kamu cukup sabar untuk menghadapi terutama orang-orang yang memang lumayan apa ya, kayak lumayan toksik gitu ya. Jadi kata mereka, ya mungkin kadang ada kalanya saat kamu bersama temen gitu ya, mungkin ada orang yang sengaja gitu menyerang kamu gitu ya. Mungkin dengan sindiran gitu ya. Atau dengan kayak menyudutkan kamu gitu ya. Tapi kamu tetap ramah. Ya. Kamu tidak kayak
bereaksi gitu ya. Kamu nggak bereaksi, kamu tetap sabar, kamu diem gitu kan. Mungkin kayak kamu juga nggak melayani drama-drama mereka gitu ya. Iya, kamu dikatakan gitu ya sama mereka orang-orang sekitar, kamu cukup fleksibel dalam menghadapi teman-teman kamu di sini ya. Teman-teman kamu ya yang lumayan toksik gitu kan, lumayan ya bikin kadang greget gitu kan. Kamu lumayan kayak ya udah fleksibel aja gitu kan. Di bawah happy aja, biasa aja gitu ya. Jadi di sini intinya kata mereka itu kamu nggak bereaksi gitu di saat teman-teman kamu itu kayak berusaha untuk menyudutkan kamu ya, untuk berusaha menyakiti kamu, menyerang kamu gitu. Kamu tuh tetap santai gitu ya, tetap happy gitu. Ya udah dibawa bercanda aja gitu kan, nggak diambil hati gitu. Ya, kata mereka. Dan, ya, kamu cukup sabar ya, cukup dewasa gitu ya dalam menyikapi teman-teman kamu yang ya lumayan katakan aja toksik gitu yang mudah gitu ya. Nah, meskipun gitu ya kata mereka ya sebenarnya gitu ya pasti kamu adalah ya rasa cemasnya gitu kan, rasa takutnya, rasa overthinkingnya gitu kan. Tapi ya, ya wajar lah gitu kan. Aku kalau di posisi dia juga pasti akan cemas gitu kan, akan overthinking juga. Siapa sih yang enggak, meskipun orang-orang yang udah cukup dewasa gitu ya, udah cukup bijaksana gitu kan. Kalau menghadapi teman-teman yang toksik itu ya berusaha menyudutkan, berusaha menyerang itu kan pasti ada perasaan cemas, ada perasaan takut gitu kan. Tapi kayak kamu tuh bisa eh, kayak apa ya, nggak menunjukkan perasaan cemasnya itu ke mereka gitu ya. Itu cukup elegan ya. Dan buat orang-orang, buat teman-teman yang berusaha untuk menyudutkan kamu gitu ya, berusaha menyerang kamu gitu, ya mereka cukup kecewa gitu katanya ya, cukup kecewa karena kamu ya tidak menunjukkan perasaan cemasnya kamu gitu. Kamu tetap bersikap bersikap fleksibel, bersikap ceria biasa gitu kan. Kayak mungkin kayak cemoohan mereka ya, kayak sindiran-sindiran mereka itu kayak dianggap lelucu, apa kayak lucu-lucuan aja gitu buat kamu gitu ya. Jadi kamu tetap bisa happy gitu ya. Kayak kamu tuh uh, bereaksinya itu ya dengan kayak mungkin kayak mereka itu bercanda, canda-canda yang sengaja untuk menyakiti kamu gitu ya. Tapi kamu ya udah dibawa bercanda aja gitu kan. Meskipun di hati kamu cemas, tapi kamu dengan elegannya gitu ya, kamu bisa menyimpan perasaan cemas itu gitu. Jadi ya pasti teman-teman yang berusaha untuk menyerang kamu pasti kecewa gitu kan kata mereka ya. Pasti kecewa karena kamu bisa menyembunyikan perasaan cemas itu gitu. Ya, ya jadi kata mereka kamu itu cukup pintar gitu ya untuk menghadapi situasi yang kadang ya sulit. Ini kan situasi yang sulit. Ah, dan kamu tuh kayak mampu gitu ya bertahan di situ gitu ya. Kamu nggak kabur gitu ya di saat mereka teman-teman kamu untuk menyerang kamu gitu ya. Kamu tetap bertahan di situ. Kamu kayak ya udah meladeni candaan mereka, meladeni permainan mereka gitu ya. Meskipun bagi bagi sebagian orang itu kan pasti uh, akan apa ya, kayak beban gitu ya, berat gitu. Bagi sebagian orang pasti akan menyingkir, akan meninggalkan gitu ya, akan pergi gitulah ketika ada orang-orang yang berusaha untuk menyerang. Tapi kamu di sini ya gitu. Mereka juga heran gitu. Ya,
Kamu bisa bertahan di situ, di situasi yang orang-orang bahkan menyerang kamu, dan kamu bisa bersikap fleksibel, ya. Dan dan apa, sikap-sikap kamu yang seperti ini ya udah pastilah akan mengecewakan mereka yang berusaha menyerang kamu, karena kamu tetap berusaha bersikap baik, happy gitu kan. Dan saya rasa mereka, orang-orang yang membicarakan kamu itu ya cukup cukup kagum gitu ya. Aku sendiri kagum di sini dengan kepribadian kamu, ya, dengan ini termasuk juga tekad juga sih ya, tekad menghadapi teman-teman yang toksik gitu ya. Kamu berani menghadapi mereka, tapi menghadapinya dengan santai gitu ya, santai, relax gitu, nggak terbebani gitu. Ya udah, enjoy, dibawa happy gitu ya. Ya, hebat kalian semua ya. Saya yakin di sini untuk kalian-kalian semua yang ya, kalau ini resonate untuk kalian, kalian ini orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang bagus gitu ya. Jadi kecerdasan emosional kalian ini cukup tinggi gitu ya. Jadi kamu mampu bertahan di situasi yang sulit, nggak mudah tertekan gitu ya. Dalam kondisi sulit kamu nggak mudah tertekan ya. Kamu mudah untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit itu, dan itu salah satu tanda kalau seseorang memiliki kecerdasan emosional yang bagus, yaitu ya. Ya, cerita-cerita orang-orang tentang kamu gitu ya. Kamu ini orang yang apa ya, mencintai alam gitu ya. Kamu ini emang orangnya tuh adem, adem, santai, ya, dan kamu mencintai alam, kamu menghargai alam, gitu ya. Mungkin di sini untuk kalian ini nggak suka buang sampah sembarangan, gitu ya. Jadi kalian ini menjaga alam, gitu, nggak suka buang sampah sembarangan, gitu ya. Nah, ini ciri yang paling tepat, gitu ya. Kalian orang-orang yang menghargai alam. Ya, mungkin kalian juga di sini suka bercocok tanam gitu ya, suka menanam, mungkin suka berkebun gitu. Ya, ada juga ya, katanya gitu, kata mereka. Ya, kayaknya hidup kamu tuh happy gitu ya, happy terus gitu ya. Karena ya, kata mereka gitu ya, kamu ini suka musik gitu ya. Mungkin kamu sering mendengarkan musik, atau mungkin kamu memang suka menyanyi, ya, hobi kamu menyanyi di sela-sela waktu kamu. Ya, jadi kayak di sela-sela waktu kamu mungkin meluangkan waktu untuk menyanyi di rumah gitu ya, atau mendengarkan musik di rumah saat kamu santai gitu ya. Jadi kata mereka gitu ya, kamu itu selalu terlihat happy, selalu terlihat senang, gak pernah ada sedihnya gitu ya. Udah, kalau udah di rumah ya udah, kamu kayak menikmati momen kamu gitu ya, dengan menyanyi atau mendengarkan musik gitu ya, atau memang hobi kamu menyanyi. Ya. Dan kata mereka gitu ya. Kata mereka, kamu ini orang yang apa ya? Kayak suka membantu. Ya, kamu sangat peduli dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, kamu sangat peduli dengan, ya, bahkan di sini kan memang dikatakan sama mereka ya, kata mereka kamu memang pecinta alam ya, mencintai alam, kamu sangat menghargai alam. Dan di sini kamu juga, kata mereka gitu ya, kamu orang yang memang sangat tulus ya, emang suka membantu gitu ya. Kalau udah membantu itu mau udah nggak hitung-hitungan gitu ya. Ini membantu dalam, ya, membantu itu kan nggak hanya dari materi ya. Ya, jadi kayak kamu ini orangnya ringan tangan gitulah ya. Jadi saat orang-orang membutuhkan gitu, kamu selalu siaga, ayo gitu kan.
Kayak mungkin orang-orang di sekitar kamu tuh kayak lebih suka meminta bantuan itu ke kamu, gitu ya. Karena kamu tuh nggak pernah mengecewakan mereka, gitu ya. Memang kayak kamu tuh bahagia di saat kamu bisa membantu orang lain, meringankan beban orang lain, gitu ya. Jadi mereka itu senang sama kamu gitu ya. Mereka senang datang ke kamu minta bantuan sama kamu karena memang kamu itu baik gitu ya. Kamu peduli sama mereka gitu ya. Sesibuk apapun kamu gitu ya, kamu selalu ketika orang-orang sekitar gitu ya meminta bantuan kamu, kamu tuh selalu ada untuk mereka gitu ya, selalu meluangkan waktu untuk membantu mereka. Ya, dan kata mereka gitu ya. Kata mereka, kamu juga orang yang seimbang. Ya, kamu tuh ya ya bekerja, kamu ada waktunya bekerja, kamu bekerja gitu ya. Tapi kamu juga meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri, ya. Jadi kalau ya katakanlah kamu bekerja sama orang gitu ya, udah waktunya pulang ya udah kamu pulang gitu kan. Terus kamu memiliki waktu untuk me time untuk diri kamu sendiri, ya, untuk keluarga, untuk kamu yang udah menikah ya. Kamu juga kayak meluangkan waktu untuk pasangan kamu, untuk anak-anak kamu gitu ya. Jadi bukan tipe yang kayak apa ya, workaholic gitu ya. Jadi ya kamu selalu kayak meluangkan waktu untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk orang-orang sekitar gitu ya, untuk diri kamu sendiri gitu ya. Jadi eh, kamu nggak mudah stres gitu. Karena iya kamu apa ya, nggak hanya fokus pada pekerjaan gitu ya, kamu juga peduli sama diri kamu sendiri, peduli sama pasangan kamu, keluarga kamu, orang sekitar gitu ya. Jadi hidup kamu seimbang di sini kata mereka gitu ya. Jadi kata mereka gitu ya, orang-orang sekitar gitu. Kamu ini memang apa ya, kamu cerdas gitu ya, kamu pinter. Pinter dalam arti kayak kamu tuh selalu kayak bisa melihat peluang gitu ya. Kamu selalu bisa melihat peluang, bisa melihat kayak selalu mendapatkan peluang gitu. Kamu termasuk kata mereka orang yang selalu beruntung gitu ya. Di saat orang-orang itu mungkin kayak bingung gitu ya. Mungkin contoh kayak pertama kayak emak-emak gitu ya. Atau mungkin orang yang kayak bingung gitu ya mau ngapain gitu ya. Pengen dong gitu punya punya apa penghasilan gitu ya. Pengen bantu suami gitu ya. Tapi mereka bingung dari mana mau ngapain gitu kan. Sedangkan di sini kamu gitu ya. eh, Selalu ada aja gitu ya. Selalu ada aja idenya gitu ya. Selalu ada aja peluang yang kamu dapatkan gitu ya. Karena ya kamu orang yang terbuka gitu ya. Selalu menerima eh, ya kayak nggak pilih-pilih gitu lah ya. Apa yang ada apa yang kayak mungkin ada orang yang menawarkan kerjaan ya udah kamu nggak pilih-pilih, kamu langsung ambil aja gitu kan. Kamu ambil ya termasuk nggak pilih-pilih gitulah ya. Apapun peluang yang ada di depan ya udah kamu ambil gitu kan, kamu sikat gitu. Ya. Dan di sini kamu lumayan apa ya? Kamu orang yang harmoni gitu ya. Kamu orang yang harmonis ya, tenang, damai gitu. Dan di saat kayak mereka itu mungkin saat ngumpul sama kamu atau saat bareng sama kamu gitu ya. Mereka tuh merasa nyaman.
sama kamu gitu ya. Karena kata mereka gitu ya, kamu ini pendengar yang baik gitu ya. Kamu pendengar yang baik, saat mereka cerita, kamu pasti akan mendengarkan cerita mereka. Kamu nggak menyela cerita mereka, nggak menyela pembicaraan mereka. Pokoknya kamu tuh asik gitu. Diajak ngobrol tuh kamu menghargai gitu ya. Kamu menghargai, menghormati mereka yang sedang bercerita gitu kan. Ada kalanya orang-orang yang ya lumayan lumayan egois gitu kan. Di saat orang lagi cerita, di saat orang lagi ngomong udah gitu ya langsung motong pembicaraan ya dan membicarakan dirinya sendiri gitu kan ada. Kamu bukan tipe yang seperti itu gitu ya. Kamu memiliki attitude yang baik ya dan kamu selalu apa ya? Mudah berkompromi gitu di saat bareng-bareng sama mereka gitu ya. Jadi pembawaan kamu ini tenang ya, nggak suka berkonflik juga ya kata mereka, nggak suka yang namanya berantem ya, nggak suka bikin drama gitu ya. Kalau ada yang bikin drama ya udah dengerin aja gitu kan. Tapi kamu nggak suka untuk melayani orang-orang yang bikin drama gitu. Iya, iya dan kata mereka gitu ya, orang-orang sekitar gitu ya. Emang kamu ini suka menolong gitu ya. Kamu memang suka membantu, ya. Kamu orang yang dermawan, kamu orang yang ringan tangan, ya. Kamu juga orang yang apa ya, penuh semangat ya. Kamu orang yang energik gitu ya. Mandiri ya. Entah kamu ini udah memiliki pasangan ya atau belum gitu ya. Kalau kamu udah memiliki pasangan kayak kamu tuh nggak selalu bergantung sama pasangan kamu gitu ya. Kalau kamu masih single ya kamu nggak bergantung sama keluarga kamu, nggak bergantung sama orang tua kamu gitu ya. Kamu cukup mandiri. Ya. Iya, kalau kamu masih bisa melakukan sendiri ya kenapa enggak? Gitu katanya ya. Sangat mandiri, kamu juga sangat percaya diri ya. Memiliki kepercayaan diri yang bagus ya, penuh semangat. Apa ya? Pembawaan kamu tuh happy, pembawaan kamu tuh ceria gitu ya. Dan ya lumayan nggak menyusahkan orang gitu lah katanya. Ya, jadi dikatakan gitu ya. Jadi mereka membicarakan kamu meskipun kamu ini suka menolong gitu ya, suka membantu orang-orang gitu. Tapi kamu juga nggak menyusahkan orang gitu ya. Maksudnya kamu tuh nggak menyusahkan orang lain gitu ya. Iya, bisa juga kamu memang segan gitu ya. Segan untuk meminta bantuan sama orang lain gitu ya. Apa kamu memang segan gitu ya bisa dikatakan gitu. Ya, tapi sebenarnya mereka juga pengen gitu ya. Karena kamu ini kan suka membantu, ya, suka membantu mereka. Jadi mereka juga berharap gitu. Kamu jangan terlalu mandiri lah. Kalau emang kamu kerepotan, kenapa enggak sih minta bantuan ke kita gitu kan, kata mereka. Gak usah segan-segan, kita juga seneng kok untuk bantu gitu. Jangan terlalu mandiri gitu kan. Kamu terlihat kayak kesulitan sendiri dengan kemandirian kamu gitu. Padahal kata mereka kita juga pengen kan gitu ngebantu dia gitu ya. Jangan cuman kita terus yang dibantu gitu kata mereka. Oke, dan kartu terakhir ya kata mereka. Kamu ini orang yang memang udah apa ya sangat positif sih ya. Ini pembicaraannya bagus, sangat positif ya. Kata mereka gitu ya. Di saat kamu ngumpul sama mereka gitu ya, kata mereka, kamu tuh nggak suka membicarakan masa lalu gitu ya. Kamu nggak suka. Kamu tuh sukanya cerita, ngomongin, bahas tentang masa depan gitu ya. Mungkin kamu memang udah selesai sama masa lalu kamu. Kamu udah berdamai sama masa lalu kamu. Jadi mereka lumayan penasaran sebenarnya sama masa lalu kamu tuh seperti apa sih gitu kan. Kenapa sih kamu kok nggak suka cerita tentang masa lalu kamu dan kamu lebih seneng untuk membicarakan masa depan kamu ya.
Mungkin kadang kalian share ya, suka cerita keinginan kamu di masa depan ya, rencana kamu pengennya seperti ini gitu ya. Jadi kayak kamu tuh sekarang hanya fokus melihat ke depan gitu ya. Oke ya, saya scan zodiaknya dulu di sini. Semua zodiak ada di sini ya, dan zodiak yang paling kenceng ya, ini ada zodiaknya Virgo ya, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Kemudian ada juga dari Aries, Leo, Sagittarius ya. Di sini juga kenceng. Ada Gemini ya, Gemini. Ada juga Pisces, Cancer, Scorpio ya. Tapi dari ya, untuk Gemini, untuk apa? Water sign nggak sekuat yang lainnya. Dan untuk zodiak yang tidak saya sebutkan di sini tidak berarti ini reading bukan untuk kalian ya. Oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang selalu setia menunggu readingan saya. Selalu setia menonton readingan saya. Ya, saya sangat mengapresiasi, saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang udah subscribe channel saya. Ya, yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Ya, dan itu bentuk dukungan ya dari kalian untuk saya dan membuat saya semakin bersemangat untuk membuat video-video terbaru ya. Dan untuk kalian yang untuk kalian semua yang selalu mensupport, mendukung channel saya, doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Semoga hidup kalian selalu diberkahi dengan keberuntungan, keberlimpahan, kesehatan ya, dan selalu dikelilingi orang-orang yang baik, yang positif. Oke, ya. Sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.